Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita memulai taklim, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan memberikan ganti yang lebih baik atas segala musibah ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bantu dan tolong saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera. Dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap penanganan musibah ini. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga yang terdampak dan juga bagi para korban. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, Allah memberkahi dan memberikan penjagaannya untuk kita semua. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjut pertemuan kita terkait kisah Al-Quran, yakni kisah Shahibul Jannatain. Setelah kita mengetahui kisah awal, pembukaan dari kisah Shahibul Jannatain, pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bahwa setelah sahabatnya dan juga Shahibul Jannatain yang kafir ini memasuki kebun dari Shahibul Jannatain, mereka bercakap-cakap di kebunnya. Shahibul Jannatain yang kafir ini sombong atas harta dan juga anugerah yang dimilikinya. Dan juga tak hanya sampai situ, Shahibul Jannatain yang kafir ini mengejek sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi kekurangan dari sahabatnya si miskin yang beriman. Dan mari sama-sama kita lanjut ke ayat ke-37 surah Al-Kahfi yang masih dalam rangkaian kisah Shahibul Jannatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ini merupakan nasihat dari si miskin kepada Shahibul Jannatain yang kafir ini, karena Shahibul Jannatain sudah
sombong dan juga mengejek si miskin sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Si miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini menasehati sahibul jannatain dengan memberikan perumpamaan. Apakah kamu mengira Allah Subhanahu wa taala ini lemah? Allah Subhanahu wa taala ini bisa menciptakan kita semua ini termasuk kamu dari tanah, min turab, thumma min nutfatin. Kemudian dari setetes air mani. Tsumma sawwaka rajula. Kemudian dari itu semua Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu, menjadikan kamu seperti ini, laki-laki yang sempurna. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan segalanya termasuk permisalan, termasuk apa yang dikatakan oleh sahabatnya yang miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisalan seperti di ayat ini. Mudah bagi Allah menciptakan kita semua termasuk apa yang disampaikan temannya yang beriman kepada sahibul jannatain ini. Maka sahibul jannatain ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa apa yang dimilikinya, apa yang dianugerahkannya adalah karena usaha dia. Ini semua karena dia. Dia lupa karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan oleh sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Kahfi ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kalau aku tidak sepertimu wahai sahibul jannatain. Aku ini tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukan, tidak akan syirik kepada seorang pun dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pernyataan tegas dari sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul jannatain yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan kenapa kamu sahibul jannatain ketika memasuki kebunmu itu kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, yang artinya masya Allah la quwwata illa billah, segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau menganggap aku, kata sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun kamu menganggap aku lebih darimu, setidaknya kamu mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Merupakan nasihat dari sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul jannatain. Maka kita mendapatkan pelajaran bahwa saling menasihati ini adalah bagian dari syariat agama Islam. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di kitab Arba'in An-Nawawi nomor 7. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat bagi kita semua. Maka saling menasihati merupakan bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Sejatinya ketika kita menasihati teman saudara kita, sahabat kita, itu merupakan bentuk harapan kita. Bentuk harapan kita agar Allah memberikan hidayah kepada saudara kita, kepada sahabat kita, kepada orang yang kita nasihati. Bukan untuk sombong, akan tetapi ini adalah bentuk harapan kita untuk mengundang hidayah kepada orang yang kita sayangi. Jadi nasihat ini adalah sangat penting jamaah rahimakumullah, agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita nasihati, pun sebaliknya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita yang menasihati. Maka an-nasihah al-dhahab. Buya pernah mengatakan kepada kami para santri Madinah Quran, an-nasihah al-dhahab, bahwa nasihat itu adalah emas. Maka orang yang memberikan nasihat, sejatinya mereka sedang memberikan emas, sedang memberikan harta yang berharga, yakni nasihat.
nasihat agama, maka guru-guru mulia kita, orang tua yang kita cintai, yang memberikan nasihat, sahabat-sahabat surga kita, yang memberikan nasihat, yang mengingatkan kita di grup WA, dimanapun kita berinteraksi, di awal jumpa Zoom ini, di awal pembukaan Majelis Taklim Madinah Quran, sebelum kita memulai taklim, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya itu adalah sedang memberikan harta yang paling berharga, yakni emas. Walaupun tidak berbentuk emas yang asli, namun itu merupakan bekal untuk kita semua. Terkadang kita lalai dengan sahabat yang mengingatkan kita, kita menjadi ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka unzur maqala wala tandur man qala. Maka lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Dan juga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita, setiap kita melihat pemandangan yang indah, setiap kita melihat suatu hal yang menakjubkan, maka katakanlah Masya Allah, la quwata illa billah. Mari sama-sama kita amalkan jamaah rahimakumullah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua karena kehendak Allah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ini semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjut ke Quran surah Al-Kahfi ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaq. Lalu setelah menasehati sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merespon atas tindakan sahibul jannatain yang mengejeknya di Quran surah Al-Kahfi ayat 34 yang telah kita sama-sama pelajari. Sahabatnya berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Pada saat berbincang memasuki kebun dari sahibul jannatain, sahabatnya ini diejek oleh sahibul jannatain. Lalu responnya, mudah-mudahan Allah kasih aku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Yakni kebun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, hati-hati atas tindakanmu ini, hati-hati. Allah bisa mengirimkan kepadamu petir yang bisa membuatmu, yang bisa membuat kebunmu ini hancur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan apapun dari langit yang bisa membuat kebunmu ini licin. Yakni hujan dari langit. Lalu di ayat 41-nya masih dari rangkaian ayat 40, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala membuat sungaimu ini airnya surut ke dalam tanah. Dan engkau tidak akan melihat lagi dan engkau tidak akan menemukan lagi kebunmu dan juga aliran sungai di antara kebunmu ini selamanya. Nah, ini merupakan respon dari sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan sahibul jannatain. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita semua jamaah rahimakumullah, atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita raih, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua miliknya, karena semua milik Allah Subhanahu wa taala, terserah pemilik kapan pemiliknya mau mengambil dan kapan pemiliknya mau memberikannya lagi. Ditambah kalau pemiliknya tahu yang dititipkan itu dinilai tidak amanah, maka pemilik berhak mengambil kapanpun dan dalam kondisi apapun. Apalagi ditambah yang dititipkan berlaku zalim, maka sang pemilik akan murka jamaah rahimakumullah. Inilah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul jannatain agar kita semua mengambil pelajaran dari kisah sahibul jannatain dan sahabatnya yang miskin namun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menonjolkan diri kita atas segala yang kita raih. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan Masya Allah la quwata illa. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menolong kita.
atau hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Jangan sampai kita berlaku sombong atas apa yang kita raih atau apa yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, ayat 40 dan 41 ini merupakan respon dari sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat dari ayat 40 dan 41 ini merupakan pelajaran yang paling penting juga untuk kita agar kita tidak menzolimi orang lain. Karena kita tahu bahwa orang yang dizolimi, orang yang terzolimi, doanya itu mustajab, jamaah rahimakumullah. Maka si sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini setelah melihat keangkuhan, kesombongan dari sahibul jannatain yang kafir ini, lalu kemudian diejek oleh sahibul jannatain, maka yang beriman, sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa rabbi, mudah-mudahan Tuhanku. Fa'asa rabbi, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih indah daripada kebunmu. Ini ayat 40 dan juga 41. Dan hati-hati, Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku ini akan menghilangkan kenikmatan ini darimu, wahai sahibul jannatain. Maka orang yang terzolimi, doanya mustajab, jamaah rahimakumullah. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Kalaupun kita pernah bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kita berdoa agar kita dijauhkan dari hal semacam itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah agar kita senantiasa selalu dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut, jamaah rahimakumullah, di ayat 40 42. Quran surah Al-Kahfi. Masih dalam rangkaian kisah Sahibul Jannatain. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, jamaah rahimakumullah, atas kisah dari Sahibul Jannatain dan juga sahabatnya yang miskin tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian percakapan mereka kita bisa mengambil banyak pelajaran. Inilah kisah Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah. Luar biasa. Kisah Al-Qur'an menjadi pedoman untuk kita, menjadi pembelajaran untuk kita, bekal untuk kita, dan juga bekal untuk orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, anak-anak keturunan kita. Terlebih hal ini, pelajaran-pelajaran dari kisah Al-Quran yang telah kita pelajari menjadi tarbiyah, nilai pendidikan yang sangat luar biasa, terutama ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita tanamkan kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang berada di dalam hati kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Ditambah era yang luar biasa dahsyat ini untuk golongan anak muda khususnya, arus digitalisasi yang sudah mulai arahnya tidak jelas, ditambah pembenci Islam juga sudah semakin banyak, maka dengan mendengar kisah-kisah di dalam Al-Quran ini menjadi bekal, menjadi harta yang paling penting, yakni iman, Islam, dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perdengarkan kisah-kisah di dalam Al-Quran ini kepada orang-orang yang kita cintai, terutama untuk kita sebagai langkah awal kita mengundang kepada orang-orang yang kita cintai, anak-anak keturunan kita, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah Sahibul Jannatain di Quran surah Al-Kahfi ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan wa uhita bi afwan, jamaah rahimakumullah, di ayat ke 41 ini memiliki keterkaitan erat dengan surat Ibrahim ayat 42. Sebagaimana telah kita pelajari tadi bahwa hati-hati betul kita terhadap perilaku zalim kita kepada orang lain. Di Quran surah Ibrahim ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari di mana waktu itu mata akan terbelalak. Ini adalah
teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa Allah tidak akan pernah lalai terhadap orang-orang yang zalim. Maka perhatikan betul tingkah laku kita. Maka ini menjadi ayat pengingat untuk kita agar kita tidak agar kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Karena Allah tidak akan pernah lalai terhadap orang-orang yang zalim. Walaupun di dunia tidak dibalas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Allah akan menundanya. Allah akan menundanya sampai nanti di mana mata semua manusia akan terbuka melihat apa yang selama ini telah mereka lakukan, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita semua orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perilaku orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan ini semua bisa kita ambil pelajarannya dari kisah Sahibul Jannatain. Insya Allah jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang akan datang kita akan menutup dari rangkaian kisah Sahibul Jannatain di Quran surah Al-Kahfi ayat 42 sampai 46 nantinya. Itu merupakan bagian dari akhir perjalanan atau kisah dari Sahibul Jannatain. Sampai sini saja kita sudah bisa mengambil banyak pelajaran jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih hidayah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah mencintai Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, yang hadir di majlis ini ampuni dosa-dosanya. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, aib masa lalu kami tutup ya Allah, dunia wal akhirah. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sedang sakit anugerahkan kesembuhan. Anugerahkan kesehatan seperti sedia kala. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah yang memiliki rencana, mudahkan untuk kemaslahatan hidupnya dunia wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami ahlul Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berkahi kami, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Allahumma barik ma'had Madinah Qur'an. Ya Allah, berkahi pesantren kecintaan kami, pesantren Madinah Qur'an. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.